Oke, kalau saya sebut kata marmer, apa sih yang langsung kebayang di benak Anda? Pasti lantai kinclong di lobi hotel, atau mungkin patung-patung keren ya kan? Tapi, gimana kalau saya bilang ada cerita lain yang, wah, jauh lebih mengejutkan, yang tersembunyi di balik batu indah ini? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Kedengarannya aneh ya, kuil megah sama obat mah, apa coba hubungannya? Tapi percaya deh, jawabannya itu ada di dalam batu yang sama. Nah, ini teka-teki yang bakal kita pecahin sama-sama, dan jawabannya mungkin bakal bikin Anda ngelihat dunia sekitar dengan cara yang sedikit berbeda. Oke, bagian pertama. Kita lupain dulu sejenak soal meja dapur atau lantai mewah. Kita mau kenalan lebih dalam sama batu yang satu ini. Jadi, intinya begini, marmer itu sebenarnya batu gamping biasa, tapi batu ini dimasak dan ditekan sama kekuatan alam yang dahsyat banget di perut bumi. Proses ini namanya metamorfosis. Nah, inilah yang mengubah batu yang tadinya biasa aja jadi sesuatu yang padat, keras, dan ya pastinya jadi bernilai tinggi. Oh ya, kita di sini juga sering nyebutnya batu pualam. Nah, sekarang kita masuk ke bagian prosesnya. Gimana sih transformasi dahsyat ini bisa terjadi? Ini beneran kayak cerita penciptaan yang butuh waktu dan kekuatan yang luar biasa. Jadi gini, panas dan tekanan yang super tinggi itu maksa kristal-kristal di dalam batu gamping buat nyusun ulang dirinya. Bayangin aja, kayak di reset total gitu. Proses rekristalisasi ini benar-benar ngehapus wujud asli batuannya. Dari abunya inilah lahir tekstur kristal yang sama sekali baru. Itulah yang kita kenal sebagai marmer. Dan ini bukan proses seminggu 2 minggu loh. Kita ngomongin skala waktu yang gila-gilaan antara 30–60 juta tahun. Jadi tiap kilauan yang Anda lihat di lantai marmer itu hasil kerja keras alam selama puluhan juta tahun. Dan yang seru, keajaiban geologis ini tuh ada di dekat kita. Di Indonesia, marmer banyak ditambang di berbagai tempat. Ada di Lampung, terus Tulungagung di Jawa Timur yang terkenal banget itu, sampai ke Citata di Jawa Barat. Ini salah satu kekayaan alam kita yang keren banget. Oke, udah tahu asalnya, sekarang kita bahas cantiknya. Jujur, marmer itu ibarat kanvasnya alam. Tapi, tentu aja, nggak semua marmer itu sama. Ada kelas-kelasnya. Dan nilainya itu sangat bergantung pada dua hal, tekstur dan warnanya yang khas itu. Terus warna-warni cantik ini datangnya dari mana? Jawabannya, justru dari kotoran. Loh, kok bisa? Jadi gini, mineral-mineral lain yang ikut kejebak pas proses metamorfosis itu fungsinya kayak cat alami. Kalau marmer putih bersih, itu isinya hampir murni kalsit. Tapi kalau ada sedikit grafit, warnanya jadi abu-abu. Ada hematit, jadilah pink atau merah. Dan kalau ada limonit, warnanya jadi kuning krem yang hangat. Keren kan? Oke, kita udah bahas asal-usulnya, keindahannya. Nah, sekarang kita sampai di bagian yang paling bikin kaget. Peran marmer yang sama sekali nggak kita duga di dunia modern. Ya, kita semua tahulah penggunaan klasiknya. Marmer itu kan simbol kemewahan, keabadian, kayak di bangunan megah Taj Mahal, atau patung-patung mahakarya yang kita lihat di museum. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Kalau Anda mikir marmer itu cuma buat yang mewah-mewah, siap-siap kaget ya. Dan inilah dia jawabannya. Waktu marmer dihancurin jadi bubuk, dia kan intinya kalsium karbonato. Nah, disinilah keajaibannya muncul. Bubuknya bisa jadi pupuk buat netralin tanah yang asam, jadi pigmen buat cat, jadi suplemen kalsium buat pakan ternak, dan ini dia kuncinya. Karena bisa netralin asam, dia jadi bahan aktif di obat mah. Bahkan bisa juga jadi bahan pembersih rumah tangga yang ampuh tapi lembut. Slide ini nunjukin perubahannya dengan jelas banget. Batu yang dulunya cuma simbol kekayaan dan kekuasaan raja-raja, sekarang jadi pekerja keras di ladang, di pabrik, bahkan di kotak obat kita. Bener-bener udah beda dunia. Oke, bagian terakhir. Ayo kita satuin semua potongan puzzle ini dan lihat betapa pentingnya marmer buat dunia kita. Lihat deh jangkauannya. Emang sih, konstruksi dan seni masih yang paling gede porsinya. Tapi lihat, ada porsi signifikan buat pertanian yang artinya buat makanan kita. Terus ada manufaktur, buat barang-barang yang kita pakai sehari-hari. Dan bahkan ada porsi buat kesehatan dan medis. Gila kan? Marmer itu bener-bener ada di mana-mana. Jadi, inilah inti dari pembahasan kita. Sebuah batu biasa yang diubah sama kekuatan geologi, sekarang jadi salah satu fondasi peradaban kita. Dia nyambungin kuil-kuil kuno sama lemari obat kita di zaman modern. Nah, itulah jawaban dari teka-teki kita di awal tadi. Kisah marmer ini nunjukin kalau hal-hal yang kita anggap biasa, ternyata seringkali punya cerita yang luar biasa.
Ini jadi bikin kita mikir kan? Benda-benda lain di sekitar kita, kayu, kaca, plastik, kira-kira cerita epik apa ya yang mereka sembunyikan? Coba deh pikirin.